Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan apa yang sudah dibacakan oleh Pak Menteri tadi. Pimpinan Komisi 8, Wakil Pimpinan, dan seluruh anggota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan rapat kerja pada hari ini dalam rangka pembicaraan pendahuluan usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Rapat kerja kali ini sesuai dengan Undang-Undang Koordinator Kesejahteraan Rakyat nomor B15638/PW.01/10/2005 tanggal 23 Oktober 2025. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan penjelasan terkait hal tersebut sebagai berikut. Untuk anggaran operasional haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, kami telah menyampaikan usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi kepada Komisi 8 DPR RI melalui surat nomor S26/2025 tanggal 24 Oktober 2025 mengenai usulan BPIH reguler dan khusus tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi. Berikut adalah ringkasan dari usulan anggaran tersebut. Pembicaraan pendahuluan usulan BPIH tahun 1447 Hijriah 2026, usulan BPIH haji reguler adalah usulan anggaran BPIH tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Pemerintah mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam menentukan komponen BPIH, sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik dengan biaya yang wajar. B. Komponen biaya penerbangan haji disusun per embarkasi dengan memperhatikan jarak dari masing-masing embarkasi ke Arab Saudi. C. Asumsi dasar. Dalam menyusun rancangan besar BPIH, kami menggunakan asumsi dasar sebagai berikut. Pertama, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada beberapa waktu terakhir cukup fluktuatif. Oleh karenanya, pada usulan BPIH tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi ini, kami mengusulkan menggunakan asumsi nilai tukar atau kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah adalah sebesar 16.500 rupiah per US dollar. Mengacu pada asumsi dasar nilai tukar APBN tahun anggaran 2026, sedangkan asumsi kurs SAR terhadap rupiah sebesar 4.400 rupiah per SAR. Kedua, jumlah kuota sebanyak 221.000 terdiri dari haji reguler sebanyak 203.320 kuota. Reguler murni terdiri dari 201.585.000, PHD 1.050, pembimbing KBIHU 685, haji khusus 17.680.000, total 221.000. Ketiga, jumlah terbang haji reguler sebanyak 525 kloter. Kami mengusulkan besaran living cost biaya hidup untuk tahun 1447 sama dengan tahun 1446 atau 2025, yaitu sebesar 750 SAR. Pembayaran akan dilakukan dalam bentuk SAR dengan pertimbangan untuk melindungi jamaah haji dari fluktuasi besar dalam nilai tukar yang diterapkan oleh perusahaan penukaran uang. E. Anggaran BPIH tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi dikelompokkan pada dua komponen, yaitu komponen yang dibebankan langsung kepada jamaah haji disebut dengan biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH, dan komponen yang dibebankan kepada dana nilai manfaat atau optimalisasi.
F. Komponen BPIH. Untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji, pemerintah menetapkan kebijakan untuk menyeimbangkan antara besaran beban jamaah dengan keberlangsungan nilai manfaat BPIH di masa mendatang. Pembebanan BPIH harus tetap menjaga prinsip istitoah dan likuiditas keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun yang mendatang. Untuk tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah sebesar 88.409.365.45 rupiah dengan komposisi BPIH sebesar 54.924.000 atau setara dengan 62% dari nilai total. Nilai manfaat optimalisasi sebesar 33.485.365,45 rupiah atau 38%. Singkatnya, nilai yang kami ajukan terkait dengan BPIH turun sebesar 1 juta dibandingkan tahun yang lalu. Komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji dengan menggunakan asumsi dasar di atas, pemerintah mengusulkan biaya rata-rata besaran BPIH tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi sebesar 54.924.000 rupiah. Terdiri dari biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi pulang pergi sebesar 33.100.000 rupiah. Kedua, akomodasi Mekah 14.652.000 rupiah. Ketiga, akomodasi Madinah 3.872.000. Living cost sebesar 3.300.000 rupiah. Total sebesar 54.924.000. Komponen yang dibebankan kepada dana nilai manfaat atau optimalisasi, pemerintah mengusulkan anggaran biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 1447 Hijriah atau 2006 Masehi yang bersumber dari dana nilai manfaat untuk jemaah haji reguler sebesar 33.485.365,45 rupiah. Terdiri dari penerbangan, alokasinya kosong di sini, pelayanan akomodasi 5.517.000 sekian, pelayanan konsumsi 6 juta sekian, pelayanan transportasi 3 juta sekian, pelayanan di Arafah, Musdalifah dan Mina 15 juta sekian, pelindungan 846.000 sekian, pelayanan di embarkasi atau dembarkasi 89.000 sekian, dokumen perjalanan 214.000 sekian, perlengkapan jamaah haji 30.302 sekian, biaya hidup tidak dicantumkan di sini, tidak ada. Pembinaan jemaah haji di tanah air dan di Arab Saudi 782.563, pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi 517.000 sekian, pengelolaan BPIH 96.000 sekian, sehingga total seperti disebutkan di atas 33.485.365 rupiah. Komposisi pembebanan BPIH tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi adalah sebagai berikut. BPIH sebesar 54.924.000 rupiah atau sebesar 62%.
Nilai manfaat Rp30.385.365.45 atau setara dengan 38%. Sehingga BPIH yang kami ajukan kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 8 adalah Rp84.9.365,45 atau bila dibandingkan dengan tahun lalu turun sebesar Rp1 juta. Usulan BPIH Haji Khusus pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi yang bersumber dari dana nilai manfaat, dana setoran awal dan setoran lunas jamaah haji khusus sebesar Rp7.209.419.000 terdiri dari 1. Pelindungan sebesar Rp530.400. Dokumen perjalanan Rp658.213. Pembinaan jamaah haji di tanah air Rp477.360. Pelayanan umum Rp5.446.446.000. Pengolahan BPIH 27 juta. Sehingga BPIH khusus sebesar Rp7.229.419.000. Pimpinan yang saya hormati serta anggota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rencana isu-isu aktual yang ingin kami bahas pada kesempatan ini adalah salah satunya rencana embarkasi Yogyakarta. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kenyamanan penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen untuk memperluas akses layanan haji di berbagai daerah. Salah satu langkah strategis yang saat ini sedang kita realisasikan adalah penambahan embarkasi haji baru di daerah istimewa Yogyakarta. Penambahan embarkasi haji Yogyakarta ini merupakan wujud nyata dari semangat desentralisasi pelayanan haji sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya yang selama ini harus berangkat melalui embarkasi lain, yaitu Solo. Dengan adanya embarkasi ini, waktu tempuh dan beban perjalanan jamaah dapat berkurang secara signifikan, sehingga mereka dapat berangkat dengan lebih nyaman dan khusyuk. Saat ini masih dilakukan pembahasan mengenai regulasi dan mekanisme akomodasi jemaah haji menggunakan hotel di sekitar Bandara Kulon Progo bekerja sama dengan pemerintah daerah DIY, otoritas penerbangan, serta seluruh pemangku kepentingan terkait dan dukungan dari Komisi 8 DPR RI agar rencana ini dapat direalisasikan pada operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Kedua, progres penyiapan penyelenggaraan haji. Saat ini Kementerian Haji dan Umroh tengah mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, baik di dalam negeri dan di luar negeri. Untuk persiapan penyelenggaraan di dalam negeri, kami tengah melaksanakan verifikasi jamaah berhak lunas atau BPIH tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Hal ini dilakukan dengan menginformasikan kepada jamaah yang akan berangkat haji tahun ini di seluruh provinsi untuk segera mempersiapkan pelunasan pemeriksaan istitoah kesehatan dan dokumen perjalanan haji.
B. Seleksi penyediaan transportasi udara dengan mengundang seluruh maskapai penerbangan dari Indonesia dan Arab Saudi untuk mengikuti proses seleksi. Saat ini proses tengah melakukan verifikasi dokumen, administrasi, dan teknis penyediaan. Diharapkan kami dapat segera menegosiasikan harga setelah mendapatkan pagu biaya transportasi udara. C. Persiapan rekrutmen petugas penyelenggaraan ibadah haji atau PPIH, baik PPIH Kloter dan Arab Saudi. Hasil rekrutmen akan kami berikan pelatihan selama 30 hari kurang lebih dengan pengayaan materi kebijakan, teknis, problem solving, bahasa Arab dasar, bahasa Inggris dasar, agar maupun fikih dasar haji, agar setiap petugas dapat memiliki kemampuan teknis dan komunikasi dengan para penyedia di Arab Saudi. Selain itu juga akan diberikan penguatan fisik dan kedisiplinan kepada petugas agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah haji Indonesia. D. Persiapan pelunasan kepada jamaah haji khusus dengan berkoordinasi dengan para penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK berupa verifikasi jemaah haji khusus berhak lunas dan penyiapan PIHK yang memiliki otoritas menginput jemaah haji ke dalam platform nusuk Arab Saudi. Untuk penyediaan di Arab Saudi, kami telah menyelesaikan seleksi penyediaan layanan umum dan masyair dan akan dilanjutkan dengan penyediaan akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Direncanakan tim penyedia akan segera berangkat ke Arab Saudi pada awal bulan November 2026. Penutup, demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan dalam rapat kerja dalam rangka pembicaraan pendahuluan usulan biaya BPIH tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penyelenggaraan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat yang telah mendukung penuh kinerja Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, meridhoi ikhtiar kita semua dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah haji Indonesia. Demikian selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.